Salah satu masalah yang paling umum di rumah adalah ubin yang lepas. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki ubin yang lepas ini gak pakai ribet. Selamat datang di KMID bersama saya Widi Dwi. Ya, kalau di episode kemarin kita membahas tentang grease trap saya yang bocor, kali ini ubin saya yang lepas. Jadi ada ubin marmer di dapur saya yang lepas. Ya, yang kita tahu marmer pasti lebih berat daripada ubin biasa. Dan ini menempelnya di cor-coran, yang mungkin seperti Anda lihat di video di awal tadi. Nah, yang jadi permasalahan sebetulnya bukan ubinnya yang lepas ini, tapi lebih kepada bahwa saya tidak tahu campuran yang tepat bagaimana agar semen itu bisa benar-benar lengket ke ubin dan bisa ditempelkan dengan baik. Dan karena saya juga nggak mau repot, maka saya cari lem super. Di kota saya ada satu toko yang menjual, saya sudah berputar dan hanya satu-satunya itu yang jual. Saya karena bukan endorse, saya tidak sebut nama. Jadi ini adalah tips perbaikan cepat dengan menggunakan lem super pada rumah Anda. Jadi mungkin ada beberapa tempat sebetulnya di dapur dan saya harus menempelkan untuk di kusen juga. Nanti kita bisa lihat kekuatannya. Kita langsung saja. Oke, jadi sebelum memulai perbaikan, yang pasti kita harus membersihkan area yang akan kita tempel kembali. Ya, tidak hanya area ini, sebetulnya awalnya adalah karena ada tumpahan minyak yang masuk ke dalam ubin. Dan entah bagaimana, sepertinya minyak ini menyebar. Kemudian mengurangi kekuatan dari tempelan ubinnya. Dan ini akhirnya merembet dari titik ini, sepertinya dia, ya, kalau bisa dilihat, terlihat seperti ini. Jadi ini nanti harus kita lepas juga, dan ini harus kita bersihkan. Baru kemudian kita tunggu kering dan baru kita pasang lem. Oke, kita mulai saja. Seperti ini daerah sini aman, tidak ada minyak, hanya terutama sebelah sini saja. Jadi ini adalah lem yang saya gunakan. Jadi kalau kita baca di petunjuknya, jadi ini untuk kegunaannya bisa untuk di dalam dan di luar ruang, kemudian tahan segala cuaca, kemudian bisa dicat juga. Nah, ini yang penting nih. Jadi dia bisa melekat di mana? Nah, ini MDF bisa, plasterboard bisa, particle board, triplek, kemudian kertas semen, besi, bata, konkrit, fiberglass, galvalum ya kalau ini ya, aluminium, dan kaca. Jadi cukup banyak juga kegunaannya. Nah, ini ada pembatasan, jadi tidak direkomendasikan bila Anda ingin menempelkan kaca di langit-langit. Kemudian ya kalau melihat harganya ini pada saat saya beli kurang lebih, dulu awal saya beli itu sekitar 50 ribuan, sekarang sudah naik jadi pada saat ini dibuat jadi kemarin sekitar 66 ribu kalau di daerah saya. Nah, yang ini yang perlu diketahui ini, jadi lem ini nanti akan melekat sempurna pada 24 jam, tapi memang direkomendasikan ya ini full cure-nya itu 7 hari. Ya, penunjuk penggunaannya kurang lebih sama seperti yang lain, harus permukaannya dibersihkan dulu, kemudian ya nanti harus kita pasang ke penekan tabung atau cartridge gum. Kemudian ya ini jalurnya pemakaian dalam waktu 10 menit setelah lem ini diaplikasikan baru dilekatkan, kemudian lepas bentar terus kemudian pasang lagi seperti itu.
Ya nanti kita coba saja, semoga saya tidak terlewatkan. Dan ini sebaiknya dijepit. Nah ini agak-agak sedikit merepotkan ini. Bagaimana saya bisa menjepit kalau di pinggirnya seperti itu ya? Ya nanti kita pikirkan. Untuk yang belum tahu cartridge gum seperti apa atau penekan tabung seperti apa, ya kurang lebih bentuk yang paling sederhana seperti ini. Jadi nanti tabung akan diletakkan di sini seperti ini. Nah, nanti akan ditekan. Ini murah sih sebetulnya ya. Kalau kisaran ada yang mulai dari 16.000, kemudian sampai ada yang saya lihat sampai ratusan ribu itu juga ada. Jadi tergantung Anda belinya di mana, mereknya apa, jenisnya apa gitu ya. Baik, jadi akhirnya saya menemukan cara. Nanti kira-kira bagaimana nanti cara menahan ubin, karena posisinya di samping itu memang agak sedikit merepotkan. Tapi saya ingat ini saya punya catok ya. Kalau di tempat saya sih bilang ini catok. Ini ukurannya 3 dim, jadi mungkin sekitar 7 atau 8 cm untuk ketebalannya, dan ini tadi sudah saya ukur dan masuk di cor-coran yang saya punya. Jadi nanti saya akan pergunakan ini untuk penahan tambahannya, mungkin akan saya gunakan kayu halus lebar 1 cm untuk menambah kekuatan tekan. Baik, jadi untuk yang pertama kita lubangi lemnya dulu, kemudian baru kita mulai pengeleman. Jadi kalau untuk yang bertanya-tanya kenapa kok tidak saya copot putihnya semua, karena di sini ini ada dratnya. Jadi ini nanti untuk memasang seperti ini. Jadi sebelum kita pasang dulu di sini, oke. Jadi mungkin untuk yang Anda yang belum pernah memasang ini tembak pendorong ini, jadi ini yang perlu Anda lakukan adalah meluruskan ini dulu. Nah, setelah ini lurus, Anda bisa tarik. Anda tarik, ini bisa Anda masukkan seperti ini. Oke, atur ke posisi yang diinginkan. Seperti ini. Nah, dia akan terkunci secara otomatis dan Anda bisa tutup seperti ini. Oke, ini sudah siap untuk digunakan. Jadi pada saat Anda menembak, dia akan menekan yang di dalam. Nah, oke. Baik, itulah tadi sudah kita pasang. Nanti kita tunggu kurang lebih 10 menit, baru kita lepas sedikit, kita beri penahan, dan kita tunggu mungkin 1 minggu sekalian ya, jadi biar aman. Baik, sudah 10 menit, sekarang kita coba bongkar, kemudian kita nanti lepas sebentar, kita pasang lagi, terus kita tunggu sampai 24 jam. Setelah itu kita lepas klemnya dan kita istirahatkan area ini kurang lebih 1 minggu bila menuruti petunjuk. Kita mulai babak berikutnya. Agak serem juga, harus dilepas kemudian dipasang lagi, tapi ya kita mencoba menuruti apa kata yang di belakang. Ternyata setelah 10 menit ini cukup menempel sudah, jadi agak kesulitan. Ya sudahlah, kalau memang seperti ini tidak akan saya lepas, tapi saya akan berikan penahan tambahan untuk paling tidak kurang lebih 1 hari. Semoga yang lain juga punya kekuatan menempel yang sama.
Ini kalau misalnya Anda menggunakan klem, pada saat pasang jangan lupa ditekan. Jadi dia bisa memberikan tekanan secara maksimal. Oke, jadi ini saya harus menunggu 24 jam sampai dia benar-benar dilepas dari klemnya. Kemudian area ini harus tidak dipergunakan kurang lebih 1 minggu. Ya, jadi itu yang di dapur. Kemudian kita akan memasang di tempat berbeda juga. Ini kita akan coba lem ini apakah sesuai dengan yang disebut tadi di keterangannya, bahwa dia bisa menempelkan kayu ke semen. Jadi ini saya akan memasang list untuk jendela pivot saya, di mana kusennya itu adalah kusen cor. Jadi dengan beberapa pertimbangan saya memilih untuk tidak dibor ataupun dipaku ataupun menggunakan skrup. Nah, kita akan mencoba untuk dilem. Harusnya hasilnya jauh lebih rapi dibandingkan cara-cara yang saya sebut di atas. Kita langsung pindah lokasi. Jadi ini kusen yang saya ceritakan tadi, ini bahannya adalah cor-coran. Sebetulnya ini tidak diperuntukkan untuk model jendela pivot. Hanya saja karena faktor keterbatasan ruang, saya menggunakan sistem pivot di tengah. Jadi seperti ini. Ya, jadi pada akhirnya karena ada kelemahan seperti ini ada gap karena dibutuhkan untuk memutar. Nah, nanti akan kita tutup dengan seperti ini. Ya, kita kondisikan dulu. Jadi ini sudah saya posisikan semua, yang di sisi baliknya juga sudah, tapi mungkin tidak akan saya tampilkan karena kurang lebih sama. Jadi tadi sudah kita pasang kayu ke cor-coran. Kalau saya amati itu sepertinya material itu berpengaruh kepada kecepatan rekatnya. Jadi untuk kayu tadi ternyata jauh lebih cepat, tidak sampai 10 menit dia sudah lumayan lengket, dan saya agak kesulitan mau menariknya tadi. Jadi sama seperti tadi, langsung saya tahan saja mungkin sampai 24 jam atau besok. Jadi ini saja vlog untuk kali ini, bagaimana kita melakukan perbaikan cepat dengan atau lem super. Mungkin nanti di lain waktu akan saya bahas lagi tentang lem super ini. Jadi mungkin dalam sebulan atau 2 bulan lagi untuk melihat apakah lemnya juga masih kuat seperti yang kita harapkan atau mungkin malah sudah lepas lagi. Jadi itu saja untuk bahasan kita hari ini, adalah bagaimana kita menggunakan lem super untuk melakukan perbaikan cepat di rumah kita. Terima kasih sudah menonton. Bila ini berguna, silakan di-share ke teman-teman Anda, dan bila Anda belum subscribe, silakan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi Anda. Bila ada video terbaru dari channel ini, maka Anda akan mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.